Nah, ini di part ketiga saya akan tunjukkan ke kalian terbangnya ini sama masang kamera DJI O3 ataupun Voxnail ataupun mau analog bebas. Coba pakai baju putih, salah ini. Syuting nggak boleh pakai baju putih, ada. Jadi kenapa saya menghindari baju putih? Karena baju putih, warna putih itu kalau dalam sinematografi, terus di dalam pencahayaan, terus juga efeknya terhadap kamera itu jahat, teman-teman. Warna putih itu jahat. Jadi kalau kalian nonton film orang pakai baju putih, aktor pakai baju putih itu sebenarnya nggak putih murni putih, agak kekuning-kuningan gitu, agak dekil-dekil gimana kalau kalian lihat langsung ya, tapi di kamera putih. Weh, ngomongin film sampai di situ aja dulu. Sekarang saya menunjukkan ke kalian, ini kan mau saya terbangin ya. Tapi gimana cara masang kamera DJI O3 yang ada di ini? Kebetulan saya ada, tapi di Beta IPV Pavo Pico saya ini. Ini yang akan saya pasang di Vimy Manta saya. Nah, untungnya saya tidak asal potong-potong kabel. Kan ada yang masang ginian tuh kabelnya dipotong. Saya enggak, jadi masih bisa saya pasang di sini. Caranya bagaimana memasang ini? Gampang. Enggak sih, enggak gampang-gampang gitu, enggak juga sih. Cuman kalian sebenarnya kan sudah ada kabel bawaannya ini, DJI O3 seperti ini. Nah, ini yang dipakai. Pakai ini sama pakai kabel bawaannya si Mantanya sendiri. Manta juga membawakan ke kita kabel isi 4 pin 5 karena di boardnya Vimy Manta itu kita menggunakan yang port 5. Nah, ini portnya 5 tapi kabelnya cuma 4. Karena yang dibutuhkan dari sini, yang dibutuhkan dari sini ke sini hanya ground 5 volt TX RX. Sudah T1 R1 T1 R1 atau pokoknya T dan RR dan T itu yang dibutuhkan dari sini ke sini. Memang di sini kabelnya keluarnya 6 ya, 6. Karena DJI O3 itu juga bisa kita remote kendalikan pakai remote controlnya DJI. Tapi saya nggak mau pakai remote controlnya DJI karena saya lebih percaya lebih jauh kalau pakai LRS. Nah, ini sudah saya pasang receiver LLS. Di sini saya juga udah pakai ELRS dengan setting bisa sampai 1 watt atau 1000 miliwatt. Yang artinya saya bisa menerbangkan ini sejauh sampai 30 km. Beneran. Karena sudah banyak yang nguji di YouTube pesawat ataupun drone yang dikendalikan menggunakan ELRS. Jaraknya bisa sampai 30 km, bahkan lebih. Tergantung dari kekuatan. Nah, ini nanti juga tergantung kekuatan si video transmitternya ini, video transmitternya. Ini DJI O3 sayangnya tidak bisa terlalu jauh. DJI O3 itu speknya 10 km katanya ya. Katanya 10 km, tapi saya selalu pesimis. Paling separuhnya aja, anggap aja cuma 5 km. Yang artinya 5 km masih bisa, kalau gambar hilang, saya masih bisa kendalikan drone saya dari sini. Kenapa? Penting karena di Ardu Pilot bawaannya dia ini ada satu switch lagi ya. Ini adalah switch untuk pindah dari cruising, terus stabilize sama take off vertikal. Ini kalau ke bawah adalah RTL atau return to launch. Return to launch. Jadi kembali ke tempat gimana pada saat dia terbang. Ya, bahasanya teman-teman drone quadcopter yang suka foto video itu istilahnya RTH, return to home. Tapi kalau di fixed wing, VTOL, aero modeling itu bahasanya bukan return to home tapi return to launch. Kita keluarin dulu boardnya. Nah, nanti akan ditancapkan di sini ya teman-teman. Di sini kalian kalau mau lihat pin outnya DJI O3 kemudian pin outnya Vimy Manta ini kan saya tunjukin deh. Ini adalah pin outnya Vimy Manta yang ada di board. Kita pakai yang sebelah sini ya. Yang atas ini bukan, yang sini. Ini yang kita pakai untuk digital videonya masuk ke sini. Kemudian DJI O3 Air Unit seperti ini pin outnya. Yang kita pakai hanya 4 yaitu ground, powernya, kemudian R dan X-nya. Yang 2 paling bawah itu tidak kita pakai. Yang ground dan S-bus tidak kita pakai. Sehingga kita hanya pakai 4 saja. 4 kabel saja. Tidak 6 kabel. Nah, kalau sudah tahu kaki-kakinya enak, ini tinggal dipasang dulu. Pasang aja dulu di sini, teman-teman. Tik, udah dipasang. Kemudian diingat-ingat bahwa R-nya adalah, jadi ini plus minus, hitam putih, hitam merah ini adalah plus minus ya. Yang putih biru ini adalah R dan T, RT. Nah, disambungin ke mana tadi? Ke sini. Ini gimana cara nyambungnya? Ya, dipotong aja kabelnya.
Udah, potong, ini buang. Kita pakai yang ini. Ini kabel bawaan original DJI-O3 disambungin ke kabel ini. Gitu ya, ngerti ya. Nah, nanti ini ke O3-nya di sini di belakangnya, di pantatnya sini. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang disambung dulu. Disambungnya juga di solder yang benar. Plus minus hitam dan merah tentunya harus ketemu dengan hitam dan merahnya ini juga. Sudah, ini paling gampang ya. Kemudian putih dan abu-abu ini, kalau kita lihat di sini, maka putihnya adalah RX, abu-abu adalah TX. Putih RX ke TX-nya board. Nah, artinya putih ini harus ke TX-nya board. Board tadi TX-nya adalah warna biru. Terus nanti yang warna abu-abu ke warna putih. Jadi kebalik ya. Dari sini RT, dari sini RT, dibalik. Des. Begitu teman-teman. Nah, ini saya sambungin dulu. Habis ini saya kembali lagi. Saya solder dulu. Nggak usah saya solder deh. Saya cuma mau nunjukin sebentar aja, tapi saya isolasi mungkin ya biar aman ya. Karena nanti akan saya power up pakai baterai besar. Ini harus dilepas. Ini harus dilepas baling-baling. Saya buka semua baling-balingnya, sudah aman. Nanti kalau dinyalain pakai baterai, kenapa kok nggak dilepas aja sayapnya mas? Kan udah nggak akan nyala. Ini belakang ini masih ada, ini bisa nyala bahaya. Jadi saya lepas aja. Sayap bisa dilepas memang, teman. Saya harus uji semua fungsi-fungsinya ketika dia sudah berhasil nyambung ke DJI-O3-nya. Jadi, Mas Arya kok kayak gitu sih ngerjainnya? Ya ini kan supaya kalian bisa cepet belajarnya, nggak kelamaan videonya, nggak kepanjangan. Jadi ya udah saya kupas gini aja. Nanti tinggal diisolasi sementara. Yang penting jangan sampai konslet ya jatuh. Kemudian ini disambungin, yang merah ketemu merah, hitam ketemu hitam. Terus yang tengah ini tadi putih. Putih ini apa? Nah, kalau lupa jangan ragu-ragu untuk lihat. Harus lihat kalau lupa. Nah, kebetulan di bukunya ini DJI-O3 itu juga ada bagannya di sini. Tuh, kalau nggak percaya. Ada nih di bukunya DJI-O3. Makanya buku itu jangan pernah dibuang. White itu adalah RX, connect-nya ke TX. Maka putih ini adalah RX-nya DJI-O3, nyambungnya ke TX-nya, yaitu yang biru board. Gitu ya. Jangan ketuker. Kemudian satu lagi terakhir yang abu-abu ini. Abu-abu adalah TX, maka TX-nya O3 disambungin ke RX-nya board Vimi Manta. Sudah selesai. Tinggal diisolasi. Yang penting jangan sampai konslet. Sudah. Nah, kalian kalau mau lihat nih, sambungannya seperti ini ya. Warna kabelnya. Oke, kelihatan? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Ya udah, makanya nanti coba sendiri. Ini udah saya sambung semua. Tinggal saya pastikan tidak saling bersentuhan, tidak saling konslet antara ground plus minus, tidak saling konslet. Kemudian ini saya sambungin ke Pavu Pico saya mana tadi di sini. Ini dibuka aja. Dah. Nggak usah dilepas dulu. Ya kalau kalian ya wajib ya kalian lepas, taruh yang rapi. Ini juga jangan pakai selotip, disolder yang benar gitu ya. Kalau saya kan mau nunjukin bagaimana dia berfungsi dengan baik atau tidak. Maka ini saya tancepin ke sini, masuk, set, dah. Ini udah nyambung ya, arah. Udah nyambung, saya taruh di atasnya aja sini. Saya taruh di bawah deh, di depannya sini seperti ini. Yakinkan tidak saling konslet. Kemudian siapkan ini untuk ke baterainya. Kemudian nyalakan dan siapkan gagel DJI V2. Baterai, nyalakan dulu gagelnya. Ini terakhir saya pakai main Pavu Pico yang artinya ini udah saya set masuk nyambung ke itu DJI-O3. Kita lihat apakah keluar gambarnya, apakah kebalik, apakah bakal jebol ini DJI-O3 saya. Kita lihat hasilnya ya. Nyala, hijau. Bentar, nunggu connect. Jadi gerak. Kan, untung udah nggak ada baling-baling ya kan. Image transmission signal loss. Oke, sudah keluar image transmissionnya. Seperti ini tampilannya. Semoga kalian bisa lihat ya teman-teman. Ini tampilannya seperti ini. Ini saya goyang-goyang guguk ya. Oke, sudah ya. Nih tangan saya. Jadi sangat simple, nggak sulit kok teman-teman. Sangat simple sekali. Untuk ininya juga keluar semua. Apa namanya? OSD-nya. OSD-nya keluar semua. Gitu. Sudah. Tapi saya nggak mau terbang. Ingat ya, jangan terbang menggunakan ini. Sebetulnya jangan dipakai gini terus nerbangin pesawat terbang.
itu sangat berbahaya. Ini OSD-nya udah tampil semua, RTL-nya statusnya oke, baterainya statusnya oke, semuanya, sinyal juga sudah keluar semua, speednya juga udah keluar, kompasnya juga sudah keluar. Tinggal tes terbang aja sebenarnya. Sudah. Simpel kan? Tinggal dirapihin. Nah, saya tidak akan memasang ini saat ini di sini. Ingat teman-teman, pertama kali kalian ngerakit ini sudah connect seperti saya ini, maka kalian terbang dulu tanpa kamera ya. Jangan dipasang dulu, sayang kameranya. Nanti kalau ada apa-apa, kok pesawatnya hilang, ini juga hilang, ini 3,5 juta mahal ya. Uji pesawat dulu, terbang set, pindah mode cruising, pindah mode FWB, fly by wire-nya dulu, coba oke. Terus VTOL-nya udah oke, coba RTL-nya, return to launch-nya sudah bisa balik, baru pasang ini kamera yang rapi. Kalian dibawain ini juga nih, ini nanti fungsinya untuk kameranya ya. Udah mulai panas, ini tuh cepet banget panas. Makanya nanti masangnya harus benar-benar hati-hati. Harus benar-benar di planning ya. Saya lepas lagi kameranya dan saya akan menerbangkan Vimy Manta ini. Jadi ingat, modenya terbang ini dia ada 3. Ada mode cruise, mode fly by wire, terus mode VTOL-nya itu Q stabilize, istilahnya VTOL itu Q stabilize kalau di sini diadu pilotnya. Nah, nanti akan saya coba satu persatu. Kan kita terbangnya pakai Q stabilize dulu, jadi dia ke atas gitu baling-balingnya. Nah, habis itu kita pindah pelan-pelan ke FBWA itu loh, fly by wire A. Itu bedanya apa sama cruising itu ya? Beda ya teman-teman. FBWA kita kalau belokin kita dibatasi hanya 45 derajat. Nggak bisa lebih dari 45 derajat, itu FBWA, fly by wire. Jadi sangat-sangat dianjurkan bagi kalian yang masih baru pertama kali menerbangkan drone VTOL atau menerbangkan aeromodeling gitu ya, atau menerbangkan fixed wing, pakai FBWA dulu supaya terbiasa belok-beloknya. Tapi konsekuensinya adalah kalau pakai mode FBWA itu kita harus terbangnya di lapangan yang luas karena beloknya, manuvernya tuh jauh gitu. Hanya 45 derajat aja maksimumnya. Nah, kalau mode yang satunya itu adalah mode cruising. Nah, di mode cruising itu kalian bisa berputar-putar. Beloknya tuh nggak terbatas 45 derajat, tapi bisa sampai 90 derajat. Bisa manuver. Gitu, bisa. Gitu bisa. Tapi itu pun harus terbiasa dengan elevator, main elevator. Belok. Kalau kalian hanya belokin saja, ini pesawatnya bisa jatuh ke bawah. Maka supaya nggak jatuh, ada caranya, tambah throttle, naikin elevator dan sebagainya. Nah, oleh karena itu biasakan dulu menggunakan FBWA, fly by wire dulu. Saya akan terbangkan, kemudian untuk RTL-nya, return to launch-nya, ya ini harus dicoba. Karena sebelum dipasang kamera ini, nanti sebelum saya pindahin ke situ, benar-benar harus dicoba. Kalian yang menggunakan Voxnail pun sama ya, Voxnail Avatar. Itu juga ada konfigurasinya seperti ini, Voxnail Avatar. Lebih mudah karena memang cuma 4 kabelnya. Itu teman-teman. Yuk coba terbang. Udah saya cas kok ini tadi. Nggak mau nyobain ini Vimy Mantanya. Saya coba dulu tanpa baterai, langsung power dari sini. Cuman buat nangkep GPS-nya aja sih. Di situ lampu birunya udah nyala. Kalau di sini ya teman-teman, jadi ini kalau saya puter-puter, nih ya, kalau saya puter-puter pesawatnya, di sana juga ikut muter. Nah. Dia ikut muter ya. Saya putar lagi. Ya, dia ikut muter juga. Putar lagi. Puter. Artinya GPS-nya bener ini harusnya lokasinya. Cuma lokasinya nggak tahu sih. Ya udah, yang penting udah nyatet koordinat terakhir di sini. Sekarang saya sambungin pakai baterai, saya nyalin ya. Arming mana baterai ini? Ini saya klik kanan, kemudian set home. Alah, ketutup di sini. Set home, set EKF origin here. Oke. Terus satu lagi set home here. No SRTM data for this area. Ini sama teman-teman FPV Malang ini lagi ngumpul di sini semua. Midrom Malang. Apa? Midrom. Apa singkatannya? Mikro drone Malang sebenarnya. Oh. Dulu itu kecil, sekarang campur.
Mikro drone Malang. Naik, cek, turun. Naik lagi, oke. Ini nanti RTL atau kalau anak-anak bilangnya RTH. Kita start dari mode ini. Ini mode Q stabilize, terus modenya 3 ya, habis Q stabilize, fly by wire, habis itu cruising. Sekarang coba ini dulu. Yakinkan lagi ininya apa namanya? GPS-nya ya. Terbangkannya gini ke samping kanan. Tek. Arming. Nah. Langsung terbang, Rek. Oke. Nggak bisa diem. Jadi GPS-nya itu fungsinya bukan untuk diem di tempat, bukan. Untuk pulang tok. Makanya itu lulu naik dewe. Katanya minimal 20 meter kalau mau pindah mode. Ada pesawat. Nah, ini mode pesawat ini. Jauh-jauh terbalik. Orientasinya nggak kelihatan. Ngeri, Rek. Malah. Anter. Oke. Aku nggak bisa lihat sampean. RTH coba klik. Oh iya, balik. Wih, RTH balik dewe. Oh iya. Sing muter sik. Hop. Sama ngesel. Oh titiknya sampean. Oh. Keren. Wih. Oke. Aduh. Jombol noneh di cruising. Tanganku teles. Saya di cruising drone. Asik teman-teman, bagus banget. Jadi kendalinya enak, terus kecepatannya juga oke, RTL-nya juga. Tadi ke sana terus set putar balik ke sini. Sip, tinggal pasang kamera. Nah, saya tidak akan praktekin pasang kamera ya di video ini. Tadi udah saya ajari cara masang kamera, kalian tinggal pasang. Nggak usah khawatir hilang, karena begitu sudah disorientasi, waduh nggak kelihatan gitu ya. Kan ini bisa sampai 30 kilo loh, Mas. Ini bisa sampai 30 kilo. Nah, begitu udah disorientasi, langsung ini tadi, trek, gerak, pulang. Dia langsung pulang. Hehehe. Dia langsung pulang, putar balik dia pulang ke sini. Nah, kalau udah deket langsung ambil alih lagi. Dia nggak bisa sampai turun, teman-teman. Nggak bisa di take over lagi tuh. Jadi nggak bisa dia mendarat sendiri, nggak bisa. Tuh ya. Jadi secara kesimpulannya Vimy Manta ini aman. Ingat sekali lagi, kalau sudah dipasang kamera FPV, jangan pakai goggle FPV untuk pilotnya ya. Pilot pakai monitor, layar monitor. Karena kalau pilot pakai goggle, pilot ginian loh, Mas. Pilot ginian kalau pakai goggle, waduh, kayak buta, nggak bisa lihat di luar pesawat tuh. Tapi kalau pakai gini, dia terbang, loh, masih bisa gini, masih bisa gini gitu. Kalau pakai gini mati, wes. Beda. Beda sama FPV, drone FPV beda. Ya itu aja. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas ya. Oke. Terang sekali. Jadi gini teman-teman ya. Tadi pada saat RTL, return to launch, atau RTH, return to home, itu pesawatnya itu bisa pulang, memang pulang sendiri. Jadi dia lagi melayang jauh arah sana, saya truk gitu, dia belok, dia kembali. Tapi langsung saya ambil alih lagi karena banyak pohon yang pertama ya, dan yang kedua dia langsung terbang tinggi
tinggi sampai hampir gak kelihatan orientasinya madep mana pesawatnya gitu kan. Nah, jadi sebetulnya di Vimy Manta ini dia juga ada namanya berapa meter untuk RTL. Berapa meter dia akan ke ketinggian itu dulu, baru nanti stabil di ketinggian itu. Nah, saya tidak tahu dia bisa mendarat sendiri apa enggak. Cuman karena tadi itu tempatnya nggak memungkinkan untuk pendaratan, saya khawatirnya dia mendaratnya tetap dalam kondisi fixed wing, bukan berubah jadi VTOL. Syukur-syukur jadi VTOL, tapi kalau enggak, pohonnya tinggi-tinggi di situ. Kita lihat sekarang RTL altitude. Nah, return to launch altitude-nya. Coba yuk. Ini saya pakai USB-C to USB-C. Kebetulan kabel USB-C saya panjang. Jadi enak, saya buka dulu di ArduPilot. Nah, ini rupanya setelah ada internet, dia baru bisa keluar petanya. Ini tadi catatan lokasi saya tadi ya teman-teman. Pada saat di lapangan, ini koordinatnya bener banget ada di sini. Jadi tidak salah di titik sini. Nah, tadi saya kan parkir di sini, saya datang dari sini. Ini jalan tol. Bener banget, persis banget di sini, di titik merah ini. Sekarang kita sambungkan ke pesawatnya. Nah, ini udah nyambung, udah gerak-gerak angkanya. Terus kita masuk ke config. Nah, di config sini, di full parameter list, kita cari RTL, teman-teman. Ini ada RTL. Ya, terus RTL attitude auto land, RTL climb min, radius climb minimum. Di sini tertulis 30 meter. Dia akan naik 30 meter. Ya, kemudian untuk auto land-nya tidak diisi. Pilihannya fly home dan land, go directly to landing sequence, only for go round. Nah, ini dipilih optionnya mau yang mana. Tadi belum ada. Nah, ini bisa kita fly home dan land. Tapi saya nggak tahu behaviornya bagaimana ya teman-teman. Yang jelas untuk defaultnya, secara defaultnya si Vimy Manta ini tidak ada untuk auto land-nya. Tapi kalian bisa utak-atik di situ di auto land-nya bagaimana, tapi coba di tempat yang luas ya. Jaga-jaga kalau auto land-nya tidak berupa VTOL. Auto land-nya berupa fixed wing. Jadi dia butuh landasan untuk mendarat cok gitu. Nah, jangan ada pohon, jangan ada apa-apa, benar-benar di lapangan yang luas. Untuk para reviewer yang lain yang mau coba silakan di lapangan luas. Jangan sampai ada pohon, jangan sampai ada obstacle apa-apa. Tapi yang jelas yang tadi sudah saya coba, dia climb ke 30 meter dulu. Surut. Nah, begitu climb tadi, lo udah deket sama saya, makanya saya take over, saya matiin RTL-nya, saya take over manual, mendarat manual, gitu. Teman-teman lain, reviewer lain yang mau mengembangkan ini silakan. Tapi intinya, Vimy Manta ini top banget. Jadi kendalinya juga enak, bisa pulang sendiri kalau sinyal putus ataupun kita picu untuk pulang. Dia memang untuk surveillance, untuk survei area yang jauh. Dia punya waktu terbang sampai dengan 80 menitan loh. Lama sekali tuh waktu terbangnya. Tinggal saya pasang kamera untuk vlog Vimy Manta, review, unbox, cara merakit, cara memasang kamera dan terbang. Selesai sampai di sini. Silakan Anda kembangkan sendiri dan saya rasa sudah sangat jelas vlog review saya ini. Ya enggak. Link pembelian ada di deskripsi video ya. Saya cantumin di situ. Lengkap sama aksesorisnya semua.